Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran? Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, apakah kalian pernah mengamati sesuatu? Nah, pastinya kalian pernah mengamati sesuatu, bukan? Hari ini kita akan membahas teks laporan hasil observasi. Pada pembelajaran kali ini, kalian diharapkan dapat memahami pengertian, struktur, dan ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Menurut kalian, apa pengertian dari teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah jenis teks yang menggambarkan informasi atau data yang diperoleh melalui pengamatan langsung suatu fenomena atau kejadian. Laporan observasi ini biasanya mencangkup deskripsi objek atau subjek yang diamati, kondisi lingkungan atau konteks di sekitarnya, serta hasil pengamatan atau temuan yang relevan. Struktur umum teks laporan hasil observasi mencangkup beberapa bagian penting. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan berisi tujuan observasi dan objek apa yang akan diamati. Yang kedua yaitu metode. Metode menjelaskan secara singkat bagaimana observasi dilakukan, termasuk lokasi, waktu, dan teknik yang digunakan. Yang ketiga adalah hasil. Hasil ialah mendeskripsikan secara rinci apa yang diamati atau ditemukan selama proses observasi. Ini bisa berupa deskripsi fisik, objek, perilaku yang diamati, atau data yang terkumpul. Yang keempat adalah analisis. Analisis ialah menafsirkan hasil observasi dengan memberikan interpretasi atau pemahaman lebih dalam terkait dengan fenomena yang diamati. Analisis ini seringkali membandingkan temuan dengan teori atau literatur yang relevan. Yang kelima yaitu kesimpulan. Kesimpulan berisi rangkuman temuan utama dari observasi dan menghubungkannya kembali ke tujuan awal observasi. Kesimpulan juga bisa mencakup implikasi dari hasil observasi tersebut. Yang terakhir yaitu rekomendasi. Rekomendasi ialah memberikan saran atau rekomendasi berdasarkan hasil observasi untuk perbaikan atau tindakan selanjutnya. Nah, rekomendasi ini bisa dicantumkan, bisa tidak. Laporan hasil observasi harus ditulis dengan jelas, objektif, dan akurat, untuk memastikan bahwa pembaca dapat memahami dengan baik apa yang telah diamati dan ditemukan. Teks laporan hasil observasi memiliki ciri-ciri yang berbeda dari teks lainnya. Ciri-cirinya yaitu, yang pertama adalah objektif. Objektif ialah laporan observasi harus menghindari penilaian atau pendapat pribadi yang tidak didasarkan pada fakta. Informasi yang disajikan harus berdasarkan pengamatan yang jelas dan akurat. Yang kedua ialah deskriptif. Deskriptif ialah laporan tersebut seharusnya memberikan deskripsi yang mendetail tentang objek atau fenomena yang diamati. Ini mencakup detail fisik, perilaku, dan konteks situasional. Yang ketiga ialah sistematis. Sistematis ialah observasi harus dilakukan secara struktur dan metodis. Laporan mencerminkan metode yang digunakan dalam melakukan observasi tersebut. Yang keempat ialah akurat. Akurat berarti informasi yang disajikan harus tepat dan sesuai dengan apa yang diamati selama proses observasi. Ketepatan data dan fakta adalah kunci dalam laporan observasi. Yang kelima adalah relevan. Relevan ialah laporan harus fokus pada aspek-aspek yang relevan sesuai dengan tujuan observasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Informasi yang disajikan harus memiliki nilai atau signifikasi yang jelas. Yang keenam ialah jelas dan tertata. Struktur laporan harus logis dan terorganisir dengan baik, mulai dari pendahuluan, metode, hasil, analisis, kesimpulan, hingga rekomendasi jika diperlukan. Setiap bagian harus mengarahkan pembaca dari pemahaman awal hingga penarikan kesimpulan. Yang ketujuh ialah menggunakan bahasa ilmiah. Laporan observasi menggunakan bahasa yang jelas,
baku dan sesuai dengan konteks ilmiah atau teknis yang relevan. Penggunaan terminologi yang tepat dan istilah khusus yang sesuai juga penting dalam mengkomunikasikan temuan observasi. Yang terakhir adalah dukungan data. Referensi terhadap penggunaan data dan bukti yang mendukung dari hasil observasi, seperti catatan lapangan, gambar atau grafik, jika diperlukan untuk menjelaskan atau memperkuat temuan yang dilaporkan. Dengan memastikan laporan observasi memenuhi ciri-ciri ini, informasi yang disampaikan akan lebih mudah dipahami dan dapat diandalkan untuk keperluan analisis. Nah, setelah kalian mengetahui pengertian, struktur, dan ciri-ciri teks laporan hasil observasi, kalian simak baik-baik teks berikut ini. Kemudian, kalian cari struktur dari teks tersebut sesuai dengan apa yang kalian pelajari hari ini. Komodo adalah jenis reptil besar yang memiliki 4 kaki dan terlihat seperti kadal. Bedanya, ukuran hewan ini sangat besar. Komodo merupakan hewan langka yang masuk dalam kategori dilindungi. Komodo telah dinyatakan sebagai hewan nasional negara Indonesia. Sekilas, komodo terlihat seperti biawak biasa. Namun, jika diperhatikan lebih dekat, hewan ini jauh lebih besar dari biawak. Panjang tubuhnya bisa mencapai tinggi rata-rata orang Indonesia, atau sekitar 165 cm. Panjang ekornya setara panjang badannya, sehingga membuat panjang total hewan ini menjadi sekitar 3 meter lebih. Kepala komodo agak memanjang, mirip dengan reptil pada umumnya. Matanya kecil dan berwarna. Mulutnya juga agak memanjang dengan gigi tajam yang banyak serta menyelimuti rahang di sekujur rahangnya. Lidahnya yang berwarna kuning sering menjulur keluar dan bercabang pada tepiannya. Kulit bersisik dan tampak keras, tapi memiliki pola-pola yang indah. Warna kulitnya coklat kehitam-hitaman dengan sedikit bias kuning keemasan. Pada bagian leher terdapat lipatan-lipatan kulitnya yang bersisik. Lipatan tersebut ditemukan pula di bagian ketiak depan dan lipatan paha bagian belakang. Bagian punggung ekornya bersisik menyerupai gergaji dengan arah miring ke belakang. Cakar komodo sangatlah tajam dan menukik. Bentuknya mirip cakar burung elang. Warnanya hitam legam dan biasa digunakan untuk bertarung melawan mangsanya. Komodo boleh dibilang hewan yang menyeramkan, namun memiliki sisi yang indah dan bertubuh kekar serta sangat gagah. Jadi, hewan ini merupakan satu di antara satwa nasional yang harus dipertahankan sebagai salah satu bukti nyata kekayaan negeri di Indonesia. Hari ini, kalian sudah belajar mengenai pengertian, struktur, dan ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Tetap semangat dan jangan lupa untuk terus belajar. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.